Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang akan menjelaskan tentang cybercrime, illegal content, yang berisikan anggota 5 orang, yaitu ada Lintas Riyandi Ramadan, Syafira Regita Cahyani, Miracle Yolto Evano, Ihsan Hirdanto, dan Muhammad Raja Farhan Batubara. Nah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari cybercrime illegal content ini. Dewasa ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat, disertai dengan banyak kemunculan perangkat-perangkat komunikasi yang menawarkan kecanggihan, kemudahan, termasuk kemudahan dalam berselancar di dunia maya dengan cepat dan hemat. Internet seolah-olah menjadi hal yang wajib bagi setiap perangkat komunikasi. Kecanggihan teknologi tersebut juga diimbangi dengan tumbuhnya tingginya tindakan kriminal dalam dunia komunikasi dan informasi. Nah, cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunikasi komersial menjadi bagian terbesar dan terpesat pertumbuhannya, serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini, kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam melalui dunia internet atau disebut juga cyberspace. Apapun dapat dilakukan. Segi positifnya dari dunia maya ini tentu saja menambah perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun, internet juga menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime. Atau bisa dibilang ini dampak negatif yang jujur nggak bisa dihindari. Pasti ada. Seiring berkembangnya teknologi internet menyebabkan muncul kejahatan yang disebut dengan cybercrime. Tadi saya jelaskan di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, transmisi data orang lain, mungkin seperti email atau manipulasi data dengan cara menyiapkan perintah tidak dihendaki programmer komputer, bahkan bisa ngebobol security keamanan dari setiap komputer. Nah, untuk landasan teorinya ini, tentang pengertian cybercrime itu sendiri. Ntar pembahasannya nanti. Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Nah, cybercrime sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu cyber dan crime. Cyber itu merupakan singkatan dari cyberspace. Ya, seperti yang ada di latar belakang lagi, dunia cyber, dunia di internet gitu. Yang berasal dari kata cybernetic. Nah, dan space. Nah, crime berarti kejahatan. Berarti udah cybercrime, cyber adalah dunia cyberspace atau dunia maya, dunia cyber ya. Terus dan crime adalah kejahatan. Itu seperti hanya internet dan cyberspace, terdapat berbagai pendapat mengenai kejahatan. Menurut B. Simanjuntak, kejahatan merupakan suatu tindakan antisosial merugikan tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Maka oleh karena itu, cybercrime ini adalah suatu tindakan yang mungkin dia menyerang hanya di dalam bagian internet. Mungkin dia bisa mengirim virus, seperti tadi latar belakang bisa mengirim virus, bisa ngirim ransomware dan sebagainya. Karakteristik cybercrime. 1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal. 2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. 3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materi maupun imateri yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. 4. Pelaku adalah orang yang menguasai pengguna internet beserta aplikasinya. 5. Perbuatan tersebut sering dilakukan melintas batas negara. Bentuk-bentuk cybercrime. Kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer.
2. Kejahatan yang menyangkut program atau software komputer. 3. Pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya. 4. Tindakan yang mengganggu operasi komputer. Cyber law. Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap, tindakan, perilaku seseorang dan masyarakat di mana akan ada sanksi bagi yang melanggar. Alasan cyber law itu diperlukan menurut Sitompul sebagai berikut. Masyarakat yang ada di dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata yang memiliki nilai dan kepentingan. Meskipun terjadi di dunia virtual, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya, yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Pembahasan. Pengertian illegal content. Illegal content merupakan salah satu bentuk pengelompokan kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Illegal content dapat didefinisikan sebagai kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dalam artian sederhana, adalah merupakan kegiatan menyebarkan seperti mengunggah dan menulis hal yang salah atau dilarang yang dapat merugikan orang lain. Pada beberapa kasus, hukuman atau sanksi seseorang yang terlibat dalam illegal content terkadang hanya pada penyebar atau yang melakukan proses unggah saja yang mendapat sanksi. Sedangkan yang mengunduh tidak mendapat hukuman berarti, selain hukuman moral dan perasaan bersalah setelah mengunduh file yang tidak baik. Baik, perkenalkan nama saya Miracle Yoel Teofano dari kelas 12 6C 13 dengan NIM 12201552. Baik, di sini saya menjelaskan tentang motif terjadinya illegal content ya. Motifnya itu ada dua, sebagai tindakan murni kriminal. Yang kedua, cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Nah, dari dua tersebut nih mau saya jelaskan dulu di bagian pertama yang sebagai tindak kriminal murni. Kejahatan yang murni merupakan tindakan kriminal yang dilakukan dengan motif kriminalitas ya. Jadi kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah carding. Jadi kayak kita nggak bobol si sistem bank itu ya. Ya kira-kira seperti itulah. Yang kedua, cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Nah, pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah abu-abu, cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindakan kriminal atau bukan. Mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk berbuat kejahatan. Jadi semacam kayak misalnya wilayah abu-abu mungkin bisa dibilang kita bahasa awamnya itu hacking ya. Entah kita biasanya hacker-hacker ini suka nemu celah-celah yang ada gitu pada sebuah website. Kira-kira begitu. Baik, untuk berdasarkan sasaran kejahatannya itu terbagi 3 ya. Jadi ada yang menyerang individu, menyerang hak milik, dan menyerang pemerintah. Ya, jadi dari 3 tersebut sebagai motif-motif yang sudah dijelaskan di atas, mungkin banyak terjadinya yang menyerang individu ya kalau misalnya secara
kita lihat. Gitu sih kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya illegal content. Adapun penyebab terjadinya illegal content adalah akses internet yang tidak terbatas. Akses internet yang tidak terbatas ini dikarenakan majunya teknologi sekarang, sehingga banyak sekali dari golongan-golongan muda maupun tua yang dapat mengakses hal tersebut. Seperti itu. Jadi kurang adanya pemfilteran. Kedua, kelalaian pengguna komputer. Nah, ini juga berlaku untuk para user atau para pengguna, bahwasannya penggunaan komputer ini harus dibatasi waktunya. Entah bagaimana makalah yang mereka lihat atau konten yang mereka lihat. Yang ketiga, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Nah, untuk ini banyak sekarang mulai terjadi kejahatan cyber seperti hack, crack, seperti itu karena resiko keamanannya yang kecil, dan itu mencakup yang pertama, yaitu akses internet yang tidak terbatas. Yang keempat, para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Nah, ini terjadi juga karena obsesinya yang begitu besar terhadap komputer. Yang kelima, sistem keamanan jaringan yang lemah. Nah, ini juga masih nyambung dengan pernyataan nomor 3, yaitu mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil. Seperti itu. Jadi itulah yang menyebabkan keamanan jaringan yang lemah. Yang keenam, kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Seperti itu. Kesimpulan, kode etik profesi ibarat rambu-rambu yang harus diikuti oleh orang lain yang ingin menggeluti sebuah profesi. Seorang blogger harus mengikuti kode etik yang telah ada, di antaranya tidak menyebarkan berita bohong atau menyebarluaskan aib orang lain, serta konten-konten yang bisa merugikan orang lain. Kita seharusnya lebih smart, lebih bijak dalam menggunakan teknologi ini. Adapun penanggulangan terjadinya illegal content yang ada di atas adalah tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. Nah, itu dia. Tergantung para user ya. Memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Nah, ini juga tergantung usernya. Sekarang 3. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselenggarakan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Nah, 4. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang 5. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenal upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Nah, karena di Indonesia ini kita masih terpaku dengan kejahatan konvensional atau kejahatan yang nyata, secara nyata, bukan seperti ini loh. Yang karena meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. 7. Meningkatkan kerjasama antar negara dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian yang menempatkan tindak pidana di bidang telekomunikasi, khususnya internet, sebagai prioritas. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Nah, itulah penjelasan dari kami tentang cybercrime illegal content. Untuk videonya sekian dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.